Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita hari ini akan belajar sejarah. Ada modulnya, sejarah Indonesia. Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri, disimak sendiri di dalam modulnya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kita selalu berdoa mengharap ridhonya agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nanti bisa teman-teman buka di halaman 1 sampai halaman 2, bisa teman-teman baca sendiri, yaitu tentang petunjuk penggunaan modul 1. Jadi tidak perlu saya bacakan, cukup teman-teman bisa membaca sendiri ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada pentingnya belajar sejarah. Kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa kita harus mengetahui tentang cerita-cerita masa lalu? Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita, mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam, berguna agar kita tidak lagi mengulanginya di masa sekarang dan masa mendatang. Kalau dilihat fungsinya, bahwa sejarah ini bisa kita analogikan seperti spion. Kalau kita naik kendaraan, kita lihat spion, kita lihat ke belakang. Kita jadi tahu, kita jadi paham tentang nilai-nilai masa lalu. Apakah sudah baik, ataukah masih kurang baik, atau bahkan buruk. Maka dari pengalaman-pengalaman yang ada itu, kita bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu menjadi agar kita lebih baik. Di dalam buku ini dicontohkan ada beberapa cerita atau sejarah. Yang pertama tentang fenomena ikan lohan, kemudian yang kedua tentang bunga gelombang, dan yang ketiga tentang fenomena batu akik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dari contoh-contoh di atas, akhirnya kita bisa memahami tentang pentingnya belajar sejarah. Di antaranya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak terpengaruh oleh ajakan, berita-berita, dan tindakan seseorang atau kelompok yang mengarah kepada memecah belah persatuan bangsa. Apalagi sekarang banyak berita hoax melalui media sosial yang mengarah kepada memecah belah persatuan dan kesatuan. Kita tidak latah terhadap fenomena di masyarakat seperti fenomena ikan lohan, tanaman gelombang, dan batu akik, sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Anda sudah tahu begitu pentingnya belajar sejarah. Kemudian apa yang dimaksud dengan sejarah secara umum, nanti kita akan mempelajari di halaman 7, yaitu unit 2 manusia dan sejarah. Silakan teman-teman dibuka halaman 7, manusia dan sejarah.
Kata sejarah diambil dari syajarah, dari bahasa Arab yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris, history yang berasal dari Yunani, historia, yang berarti inquiry, wawancara atau interview. Interogasi dari seorang saksi mata dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Dari bahasa Yunani, istilah historia masuk ke bahasa-bahasa lain, terutama melalui perantara bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, maknanya masih sama seperti dalam bahasa Yunani. Tekanannya lebih pada pengamatan langsung, penelitian, dan laporan-laporan hasilnya. Kemudian bisa kita maknai juga bahwa sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah karena manusia membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah yang membuat cerita sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Jadi manusia bisa sebagai objek subjek dari sejarah itu sendiri. Nanti bisa teman-teman baca di modul mulai halaman 7 sampai halaman 10. Kemudian bisa kita simpulkan, bisa kita tarik benang merah bahwa sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Kemudian yang kedua, manusia berperan dalam sejarah yaitu sebagai pembuat sejarah karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah, dan manusia adalah penutur sejarah yaitu membuat cerita sejarah, sumber sejarah. Yang ketiga, kisah manusia tersebut dibatasi oleh waktu dan ruang, serta tempat manusia itu berada. Dari sudut pandang waktu, kreativitas manusia pada masa lampau berbeda dengan kreativitas manusia pada masa kini. Demikian halnya dengan ruang. Pemahaman tentang ruang dan waktu diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kronologis. Yang terakhir, perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat, selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Ruang dan waktu. Sejarah merupakan cerita masa lalu yang kadang tertulis, yang kadang secara lisan, atau yang sering disebut dengan dongeng atau legenda. Nah, di Indonesia ini ada banyak sekali sejarah yang tidak ditulis atau diajarkan di dalam sekolah-sekolah formal. Seperti halnya tentang cerita tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini, selain beliau pahlawan nasional, ternyata di kehidupan sisi lainnya beliau merupakan seorang santri yang nama aslinya adalah Abdul Hamid. Lah, Pangeran Diponegoro ini adalah merupakan seorang santri yang kalau kita melihat peninggalannya di Magelang atau di Bakorwil 2 Magelang, itu ada 3 tinggalan Kiai Haji Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro ini. Yang pertama adalah Al-Quran, menandakan bahwa beliau merupakan seorang muslim yang taat. Kemudian yang kedua, peninggalan beliau adalah kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib. Ini merupakan kitab mazhab Syafi'i, menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang muslim
yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah bermadhab fikih, yaitu madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, peninggalan beliau adalah sebuah tasbih. Tasbih ini menandakan bahwa beliau ini merupakan ahli thariqah, bai'at thariqah, penganut thariqah. Nah, hal yang seperti ini tidak diceritakan di dalam pelajaran-pelajaran di sekolah. Kemudian ada lagi yang bernama Raden Ajeng Kartini, bahwa beliau ini ternyata selain seorang pejuang emansipasi wanita, beliau juga seorang santri atau muslim yang taat. Beliau merupakan cucu dari Kiai Madirono yang mempunyai putra atau ibunya bernama Ibu Nyai Ashiroh, yang kemudian diperistri oleh Bupati Jepara yang pada akhirnya melahirkan seorang Kartini. Nah, pada saat umur 13 tahun, beliau pernah mengaji Al-Quran dan tafsir Al-Quran kepada Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Bahkan diceritakan Raden Ajeng Kartini ini pernah mengusulkan atau pernah memberikan masukan usul kepada gurunya untuk menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Jawa 30 juz full. Nah, akhirnya kemudian dengan berat hati Kiai Haji Soleh Darat ini mengabulkan permintaan Raden Ajeng Kartini ini, kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa yang konon cetakan pertama dicetak di Singapura dengan nama Faidhur Rahman fi Tafsiril Quran oleh Kiai Haji Soleh Darat. Nah, sisi-sisi lain dari sejarah para pahlawan ini perlu kita ungkap untuk membuktikan bahwa pejuang atau pahlawan Indonesia, pahlawan nasional ini sebenarnya banyak sekali yang dari kalangan muslim yang taat atau seorang santri. Perlu kita ceritakan kepada anak cucu agar tidak terputus sejarah-sejarah yang seperti ini, walaupun ini belum tertuliskan di dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Paling di sekolah hanya ditulis habis gelap terbitlah terang, yang identik dengan Raden Ajeng Kartini. Teman-teman, saya kira pelajaran sejarah untuk hari ini sudah cukup. Silahkan bisa nanti mencari referensi yang lain karena sejarah itu luas. Bisa mencari di internet atau buku-buku yang lain, dan buku modulnya jangan lupa dibaca. Yang tidak kalah penting bahwa sejarah adalah catatan-catatan masa lalu. Maka kemudian kalau kita ingin meninggalkan sejarah yang baik, marilah kita mencoba berbuat baik. Kalau gajah mati meninggalkan gading, maka kita paling tidak mati meninggalkan sejarah-sejarah kebaikan, cerita-cerita kepada anak cucu yang memberikan motivasi terhadap mereka. Semoga kita menjadi orang yang baik. Jangan lupa untuk absensi kehadiran teman-teman bisa ditulis di kolom komentar agar nanti bisa kita melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran ini. Karena untuk terutama mata pelajaran saya nanti yang kita utamakan adalah proses, bukan hasil. Bukan hasil tugas yang nilainya tinggi, bukan hasil tes atau ujian yang nilainya tinggi, tapi prosesnya aktif apa tidak. Karena saya lebih mementingkan proses, bukan hasil. Thalabul ilmi itu proses mencari ilmu, bukan hasil. Yang wajib adalah mencari ilmu. Pinter, pandai itu tidak wajib, tapi proses belajarnya itu yang wajib. Maka nanti yang akan kita maksimalkan adalah proses belajar mengajarnya. Absensi kehadiran
kemudian keaktifan bertanya dan lain sebagainya. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.